Halo semuanya, kita akan melanjutkan materi teori statistika 1 untuk pertemuan ke-11. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan fungsi dari variabel acak. Jadi materi ini sebenarnya materi lanjutan yang sebelumnya kita sudah cukup banyak membahas, yaitu terkait dengan transformasi variabel acak. Ya. Dan untuk materi hari ini kita akan membahas tentang metode lain ya, yang bisa kita gunakan untuk melakukan transformasi variabel acak ya. Dan ada beberapa metode yang akan kita pelajari dan juga ada metode yang sudah kita pelajari. Jadi hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan bagaimana kita menentukan khususnya distribusi ya dari variabel acak apabila ada suatu bentuk transformasi tertentu. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Ya. Misalkan X1, X2 sampai dengan Xn adalah variabel acak ya, dan terdapat sebuah fungsi U yang merupakan fungsi dari variabel acak tersebut. Dan akan kita tuliskan sebagai U kurung buka X1, X2 sampai dengan Xn. Jadi ini dibacanya adalah U merupakan fungsi dari variabel acak X1, X2 sampai dengan Xn. Jika ada suatu bentuk fungsi U seperti ini, maka pertanyaannya adalah apakah distribusi dari fungsi U tersebut. Dan untuk menentukannya kita akan menggunakan beberapa metode. Secara umum ada 3 buah metode untuk menentukan fungsi distribusi atau fungsi densitas dari U. Yang pertama adalah metode transformasi, yang kedua adalah metode fungsi distribusi, dan yang ketiga adalah metode fungsi pembangkit momen. Untuk metode yang pertama, yaitu metode transformasi, sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi tidak akan dibahas lagi pada pertemuan hari ini. Sehingga untuk pertemuan hari ini kita akan fokus ke dua metode yang lain, yaitu metode fungsi distribusi dan metode fungsi pembangkit momen. Metode yang kedua adalah metode fungsi distribusi. Secara definisi, jika X besar memiliki fungsi densitas peluang, Fx kecil, dan U adalah fungsi dari X besar, maka kita dapat menemukan fungsi distribusi dari U, ya, dalam bentuk Fu dalam kurung U kecil sama dengan peluang U besar kurang dari sama dengan U kecil. Jadi ini adalah merupakan bentuk umum dari fungsi distribusi kumulatif, sehingga metode ini disebut sebagai metode fungsi distribusi karena dimulai dari fungsi distribusi kumulatif. Kita sudah mempelajari bagaimana menentukan fungsi distribusi kumulatif apabila kita memiliki fungsi densitas peluang. Ya, yaitu dengan cara kita akan mengintegrasikan atau melakukan integral dari fx ya, pada semua nilai support atau domain ya, pada wilayah U besar kurang dari sama dengan U kecil. Jadi domainnya adalah dari nilai paling rendah dari support tersebut sampai dengan variabel acak U yang akan kita tentukan fungsi distribusi kumulatifnya. Sebagai contoh, misalkan variabel acak X memiliki fungsi densitas peluang, yaitu Fx sama dengan 2X, ini untuk X antara 0 dan 1, dan bernilai 0 untuk X lainnya. Kemudian, terdapat suatu fungsi dari variabel acak, yaitu U sama dengan 3X min 1, maka tentukan fungsi densitas peluang dari U tersebut. Jadi langkah pertama adalah, karena kita akan menggunakan metode fungsi distribusi, maka yang pertama kali kita cari adalah fungsi fungsi distribusi kumulatif dari U. Ya. Jadi F besar U ini yang akan kita cari terlebih dahulu. Ya. Itu artinya kita mencari peluang U besar kurang dari sama dengan U kecil, ya, dari transformasi atau fungsi U sama dengan 3X min 1.
Untuk menjawab persoalan tersebut, yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan fungsi distribusi kumulatif dari U, ya, yang dirumuskan sebagai peluang U besar kurang dari sama dengan U kecil. Karena di soal diketahui bahwa U sama dengan 3x min 1, maka kita akan substitusikan di sini U sama dengan 3x min 1, sehingga peluang 3x min 1 kurang dari sama dengan U. Selanjutnya kita akan membuat peluang ini dalam bentuk peluang X, ya, sehingga yang bukan X kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi misalkan ini adalah min 1, pindah ke ruas kanan menjadi U plus 1, sedangkan yang ini 3X ke ruas kanan menjadi per 3. Sehingga peluangnya menjadi peluang X kurang dari sama dengan U plus 1 per 3. Selanjutnya kita perhatikan bentuk U plus 1 per 3 di sini, yang merupakan peluang yang akan kita cari, ya, dalam bentuk X. Ya. U plus 1 per 3, kalau kita substitusikan nilai U-nya sama dengan min 1 misalkan, maka U di sini min 1 plus 1 menjadi 0, ya, 0 dibagi 3 adalah 0. Maka nanti nilai di sini akan diganti dengan 0. Kita ketahui bahwa 0 itu merupakan batas bawah dari fungsi densitas kumulatif, fungsi densitas dari X maksud saya, di mana tadi PDF dari X akan berada di antara, akan bernilai jika X-nya antara 0 dan 1. Sehingga itu merupakan batas bawah dari fungsi distribusi kumulatifnya, ya. Jadi kalau misalkan U-nya saya perkecil lagi, ya, min 2, min 3, dan seterusnya, maka nilai fungsi distribusi kumulatif dari U ini, ya, atau yang sekarang menjadi peluang X kurang dari sama dengan U plus 1 per 3, akan sama dengan 0. Ya. Kenapa? Karena fungsi distribusi kumulatif, jika nilainya berada di sebelah kiri domain dari X, ya, kita ketahui tadi domainnya adalah X yang sama dengan 0, maka nilainya adalah 0. Sedangkan kalau bisa dari domain maksimum dari X, maka dia akan bernilai 1. Nah, di sini kemudian kita cari untuk yang nilai fungsi distribusi kumulatifnya sama dengan 1, ya. Jadi, kita akan dapatkan jika di sini misalkan U-nya kita ganti sama dengan 2, ya, maka 2 plus 1 adalah 3, nanti dibagi 3 adalah sama dengan 1. Jadi 1 merupakan batas domain atau support maksimum, ya, dari X tadi. Dan kalau kita tingkatkan nilai U-nya menjadi 2, 3, dan seterusnya, maka fungsi distribusi kumulatifnya akan bernilai 1. Jadi di sini kalau kita masukkan nilai U-nya, ya, maka akan bernilai 1 karena melebihi dari batas atas dari X. Ya. Kemudian nilai antara min 1 kurang dari sama dengan U kurang dari sama dengan 2, ini, maka fungsi distribusi kumulatif dari U-nya akan bervariasi. Ya. Dan yang ini yang akan kita tentukan, ya, peluang X kurang dari sama dengan U plus 1 per 3, ya, pada rentang domain dari X dari yang paling kecil, ya, sampai dengan nilai X yang kita ingin cari fungsi distribusinya itu U plus 1 per 3. Ya, jadi ini nanti U min 1, ya, U berada di antara min 1 sampai 2 ini merupakan nilai domain untuk FU, ya, yang kita akan peroleh dari peluang ini, ya, peluang X kurang dari sama dengan U plus 1 per 3, dengan cara mengintegralkan, ya, fx, ya, pada interval 0 sampai dengan U plus 1 per 3. Ya, kemudian kita lakukan penentuan fungsi distribusi kumulatif dari U, ya, yang tadi kita dapatkan merupakan peluang X kurang dari sama dengan U plus 1 per 3. Kita akan peroleh itu dengan cara mengintegralkan fungsi fx, ya, dari batasan batas bawahnya 0 sampai batas atasnya adalah U plus 1 per 3. Kenapa? Karena di sini yang kita cari adalah fungsi distribusi kumulatif X kurang dari sama dengan U plus 1 per 3.
Kemudian fx kita masukkan, nilainya adalah 2x tadi di soal. Ya, kemudian integral dari 2x adalah x kuadrat. Ya, batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah u plus 1 per 3. Sehingga ini kalau kita substitusikan nilainya menjadi u plus 1 per 3 dikuadratkan. Nah, sehingga kita mendapatkan fungsi distribusi kumulatif lengkap dari f besar U ya adalah f besar U sama dengan 0 jika U-nya kurang dari min 1 ya, sesuai yang tadi kita dapatkan. Kemudian FU akan bernilai 1 jika U-nya lebih besar dari 2 dan FU akan bernilai U plus 1 per 3 dikuadratkan jika U berada di antara min 1 sampai 2. Kemudian setelah kita dapatkan fungsi distribusi kumulatif dari U, yang akan kita lakukan berikutnya adalah kita menentukan fungsi densitas dari U ya dengan cara melakukan turunan ya atau menurunkan fungsi distribusi kumulatif dari U tersebut terhadap U. Ini sesuai dengan sifat-sifat hubungan antara fungsi densitas peluang ya dengan fungsi distribusi kumulatif. Fungsi densitas peluang adalah turunan dari fungsi distribusi kumulatif, sedangkan fungsi distribusi kumulatif merupakan integral dari fungsi densitas peluang. Karena kita tadi mendapatkan bentuk dari fungsi distribusi kumulatifnya adalah U plus 1 per 3 dikuadratkan, ya, maka kalau kita turunkan menjadi 2 ya, per 9 U plus 1. Ya. Jadi ini berlaku pada saat U antara min 1 sampai 2. Sedangkan 0 untuk U lainnya. Metode yang ketiga untuk menentukan distribusi dari fungsi variabel acak, ya, maka yang ketiga ini kita membahas terkait dengan metode fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, beberapa pertemuan yang lalu, dan kita akan gunakan fungsi pembangkit momen ini untuk menentukan distribusi dari fungsi variabel acak. Yang pertama kali kita bahas adalah terkait dengan teorema. Ya. Misalkan di sini ada mxt dan myt. Masing-masing ini merupakan fungsi pembangkit momen dari x, dan ini merupakan fungsi pembangkit momen dari variabel acak y. Ya. Apabila kedua momen tersebut ada dan mxt sama dengan myt, maka x dan y memiliki distribusi peluang yang sama. Jadi ini teorema yang bisa kita gunakan untuk menentukan distribusi peluang dari variabel acak y misalkan jika variabel acak x-nya diketahui. Di sini misalkan jika U merupakan fungsi dari variabel acak ya x1, x2 sampai dengan xn, ya, maka fungsi pembangkit momen dari U adalah MUT sama dengan ekspektasi E pangkat TU. Ya, ini sesuai dengan rumusan fungsi pembangkit momen, bahwa fungsi pembangkit momen itu merupakan ekspektasi. Ya, ekspektasi. Apa yang diekspektasikan adalah E pangkat TU. Ini sesuai dengan variabel acaknya apa, atau fungsinya apa. Kalau yang ingin kita cari fungsi pembangkit momen dari X, maka di sini MXT. Ya. Kalau yang ingin kita cari fungsi pembangkit momen dari U, maka menjadi MUT. Ya. Maka di sini akan menyesuaikan ya E pangkat TU ya, untuk MUT. Oke, contoh misalkan variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata mu varian sigma kuadrat. Kemudian ada transformasi ya atau fungsi dari variabel acak X tadi adalah misalkan Z ya sama dengan X min mu per sigma. Ya, ini adalah transformasi yang membuat X menjadi bilangan baku atau angka baku begitu ya. Angka baku Z. Kita tahu bahwa transformasi ini akan menghasilkan Z itu akan berdistribusi normal baku ya, karena variabel acak X dikurangi rata-rata dan dibagi dengan simpangan bakunya.
Dan kita akan menentukan itu menggunakan fungsi pembangkit momen. Ya. Jadi tentukan distribusi dari Z ya, menggunakan metode fungsi pembangkit momen. Pertama adalah kita menentukan fungsi pembangkit momen dari X. Ya. Jadi X berdistribusi normal, rata-ratanya mu, varian sigma kuadrat, maka fungsi pembangkit momen dari X ya kita notasikan MXT ya sama dengan ekspektasi E pangkat TX. Ini kita akan lakukan karena dia kontinu ya X-nya, maka kita lakukan ekspektasinya itu diintegralkan ya. Jadi ekspektasi dari E pangkat TX itu adalah integral ya, dari E pangkat TX dikali dengan fungsi densitas normal ya. Kemudian batasnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini jika kita integralkan akan didapatkan fungsi pembangkit momen dari X, yaitu eksponen ya, mu T plus sigma kuadrat T kuadrat per 2. Jadi ini adalah fungsi pembangkit momen dari X. Jadi Anda paling tidak harus mengetahui ya, fungsi pembangkit momen dari distribusi-distribusi dalam statistika. Ya. Dan yang paling sering dibahas adalah distribusi normal, sehingga untuk fungsi pembangkit momen dari distribusi normal, Anda juga harus menghafalnya ini. Paling tidak hafal fungsi pembangkit momen dari distribusi normal, ya, yaitu MXT sama dengan eksponen mu T plus sigma kuadrat T kuadrat per 2. Eksponen mu T plus sigma kuadrat T kuadrat per 2. Jadi nanti kalau ada penurunan dan menghasilkan suatu bentuk yang mirip dengan ini, ya, maka nanti kita bisa kaitkan dengan distribusi normal X, ya, distribusi dari X yaitu normal. Ini adalah kita akan menentukan distribusi dari Z menggunakan fungsi pembangkit momen, sehingga kita akan menentukan MZT di sini ya. Z tadi transformasi X min mu per sigma, dan kita lakukan hal yang sama, yaitu sama dengan ekspektasi E pangkat TZ. Tadinya harusnya E pangkat TZ ya, di sini Z kita jadikan sebagai X min mu per sigma, ya, karena tadi langsung kita sudah mengetahui bahwa Z itu X min mu per sigma, sehingga E pangkat TZ menjadi E pangkat TX min mu per sigma. Kemudian kita akan pisahkan ya, di E pangkat TX min mu per sigma ini, komponen dari T per sigmanya kita keluarkan. T per sigma kita keluarkan, jadi di sini menjadi E pangkat T per sigma X dikurangi T per sigma kali mu, ya, atau T per sigma X min T mu per sigma. Ya. Sesuai dengan sifat-sifat ekspektasi, maka karena di sini dalam variabel acak yang kita perhatikan adalah X ya, maka nanti yang bukan X kita bisa keluarkan dari ekspektasi. Di sini kita perhatikan bahwa E pangkat T per sigma X ini mengandung X, sedangkan min T mu per sigma ini sama saja dengan E pangkat min T mu per sigma tidak mengandung X, ya, sehingga kita bisa keluarkan dari ekspektasi. Sehingga yang kita ekspektasikan hanya E pangkat ekspektasi E pangkat T sigma X, ya. Di sini yang kita ekspektasikan hanya E pangkat T per sigma X atau eksponen dari T per sigma X. Kemudian ini kita tetap tuliskan seperti ini, E pangkat T mu per sigma. Kemudian ekspektasi E pangkat T per sigma X ini kita bisa tuliskan sebagai fungsi pembangkit momen dari X apabila T-nya itu adalah T per sigma. Jadi kalau MXT saja, maka menjadi ekspektasi E pangkat TX. Tapi kalau MXT per sigma menjadi ekspektasi E pangkat T per sigma X. Jadi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Selanjutnya, MXT per sigma, ya, fungsi pembangkit momen ini, kita akan gunakan fungsi pembangkit momen normal umum tadi. Ya. Masih ingat ya, fungsi pembangkit momen untuk X
di mana X itu normal mu sigma kuadrat. Ya, tadi adalah mxt sama dengan eksponen dari mu t plus sigma kuadrat T kuadrat per sigma. Ya. Nah, sekarang kalau kita ganti T-nya menjadi T per sigma seperti ini, maka semua yang T pada fungsi pembangkit momen normal akan berubah menjadi T per sigma, sehingga menjadi eksponen mu T per sigma plus sigma kuadrat per 2 dikali T per sigma dikuadratkan. Jadi ini semua yang T menjadi T per sigma, di sini T menjadi T per sigma. Kemudian selain itu, atau selanjutnya adalah kita substitusikan ya mx T per sigma ini ke persamaan yang awal. Maka ini akan menjadi mzt ya. Mzt sama dengan E pangkat min T per mu per sigma. Kemudian eksponen dari ini kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini ya. Eksponen mu T per sigma plus T kuadrat per 2. Ya, jadi mu kali T per sigma tetap. Kemudian yang ini kita bisa sederhanakan dengan cara mencoret sigma kuadrat dengan per sigma kuadrat di sini. Sehingga tersisa T kuadrat per 2. Kemudian untuk bentuk ini, eksponen mu T per sigma, ini sama dengan E pangkat mu T per sigma. Di sini E pangkat mu T per sigma, di sini ada E pangkat min mu T per sigma. Sehingga dia akan saling, maka pangkatnya kalau dijumlahkan menjadi E pangkat 0. Ya, karena min ditambah dengan plus ya, mu T per sigma. Sehingga E pangkat 0 menjadi 1, sehingga yang tersisa hanya eksponen T kuadrat per 2 saja. Jadi ini adalah eksponen T pangkat T kuadrat per 2. Sehingga fungsi pembangkit momen dari Z kita akan dapatkan yaitu eksponen T kuadrat per 2. Nah, kalau kita lihat di sini, fungsi pembangkit momen yang kita peroleh itu sebetulnya merupakan bentukan fungsi pembangkit momen dari distribusi normal ya, pada saat mu-nya itu sama dengan 0 dan variansnya sama dengan 1. Ya. Jadi MZT tadi kita dapatkan eksponen T kuadrat per 2. Ini sebetulnya merupakan fungsi pembangkit momen dari distribusi normal baku. Ya. Jadi distribusi fungsi pembangkit momen ini diperoleh dengan memasukkan mu itu sama dengan 0, sigma kuadrat sama dengan 1 ke fungsi pembangkit momen normal umum. Ya. Maka akan diperoleh eksponen T kuadrat per 2. Ya. Sehingga karena ini adalah fungsi pembangkit momen normal umum pada saat mu-nya 0 dan variansnya adalah 1, maka kita bisa simpulkan bahwa Z ini berdistribusi normal baku ya dengan rata-rata 0, varians 1. Nah, selanjutnya sebagai latihan, silakan Anda bisa tentukan ya fungsi pembangkit momen dari soal berikut ini ya. Jadi misalkan kita sudah ketahui bahwa Z itu berdistribusi normal baku, maka tentukan distribusi dari Z kuadrat ya menggunakan fungsi pembangkit momen. Ya, Anda waktu itu sudah bisa menentukan fungsi pembangkit momen dari distribusi dari Z kuadrat itu menggunakan metode yang lain, yaitu metode transformasi ya. Kita tahu bahwa sesuai dengan teori, ya jika Z itu berdistribusi normal baku, ya normal 1, maka distribusi dari Z kuadrat itu adalah C kuadrat ya, dengan derajat bebas 1. Itu kita sudah buktikan menggunakan metode transformasi. Nah, sekarang silakan Anda bisa kerjakan ya atau buktikan bahwa Z kuadrat ini juga berdistribusi C kuadrat ya dengan derajat bebas 1 menggunakan metode fungsi pembangkit momen. Demikian materi teori statistika 1 untuk hari ini.
terkait dengan fungsi dari variabel acak. Semoga penjelasan ini bisa diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.